Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NPM 2522010187. Bawa laptop enggak? Ya nanggung lah, bentar lah lagi ngecek video. Nggak tahu Ranita udah belum Ran? Absen. Itu bu Masta. Masta lupa buka deh itu. Belum bisa Alicia, nggak ada jamnya. Apa coba lagi gambar sih ndak males. Iya Alicia.
Baik kawan-kawan, selanjutnya saya akan masuk ke fase penjelasan. Yang pertama yaitu ada Candida albicans, adalah jenis jamur oportunistik yang secara alami ditemukan dalam tubuh manusia, namun dapat menyebabkan infeksi jika kondisinya memungkinkan. Mengidentifikasi gambar yang pertama yaitu ada Blastopores. Yang paling atas sendiri sebelah kiri, ini adalah sel ragi berbentuk bulat atau lonjong yang berkembang biak dengan cara bertunas. Puding ini adalah bentuk istirahat atau bentuk yang biasanya ditemukan dalam aliran darah. Yang kedua ada Pisidohypae. Berbeda dengan hifa sejati, Pseudohypha adalah rantai sel tunas yang memanjang namun tetap menempel satu sama lain tanpa memisahkan dinding sel yang sempurna. Bentuk ini membantu jamur menyusup ke dalam jaringan tubuh. Yang ketiga ada Chlamydospora. Spora berukuran besar, berdinding tebal, dan sangat resisten. Strukturnya terbentuk ketika jamur berada dalam kondisi lingkungan yang ekstrim atau kekurangan nutrisi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Mekanisme pertumbuhan dan infeksi jamur dalam gambar tersebut menggunakan mekanisme yang disebut transisi ragi ke hifa untuk menyerang inangnya. Yang pertama ada tahap kolonisasi. Jamur awalnya menempel pada permukaan sel inang, misalnya kulit atau mukosa dalam berbentuk blastospores. Yang kedua tetap invasif, pembentukan Pseudohypha ketika kondisi lingkungan mendukung, misalnya perubahan suhu tubuh atau penurunan sistem imun. Jamur mulai memanjang membentuk Pseudohyphae. Memanjang ini memberikan tekanan mekanis yang memungkinkan jamur untuk menusuk dan masuk ke dalam jaringan sel manusia. Yang ketiga ada proses penyebaran. Selama proses ini jamur melepaskan enzim seperti proteasase dan lipolase yang menghancurkan protein sel inang agar jamur bisa menyerap nutrisi. Yang keempat ada pertahanan diri. Jika sistem imun menyerang atau nutrisi habis, jamur membentuk Chlamydospore yang sangat kuat agar tidak mudah mati oleh obat atau sel imun. Baik, yang gambar kedua ada Plasmodium yang sebelah kanan ini ya, yang warna biru. Apa itu Plasmodium? Plasmodium adalah genus parasit protozoa bersel satu yang merupakan agen utama penyebab penyakit malaria pada manusia. Struktur utama sel Plasmodium yang pertama yaitu kompleksnya apikal, terletak di bagian ujung apex sel. Struktur ini berfungsi sebagai kepala serangan yang memandu parasit saat akan masuk ke dalam sel inang, seperti sel darah merah atau sel hati manusia. Yang kedua ada Rhabdris, organel berbentuk seperti kantong besar di bagian depan. Rhabdris berisi enzim khusus yang diekskresikan untuk melubangi membran sel inang agar parasit bisa menyelinap masuk. Yang ketiga Microtubulus, batang-batang protein yang berfungsi sebagai sel kerangka. Selain memberikan bentuk sel yang memanjang seperti peluru, Microtubulus juga berfungsi sebagai jalur kereta api untuk pergerakan organel dan mobilitas parasit itu sendiri. Yang keempat ada nukleus inti sel, pusat informasi genetik yang mengatur seluruh aktivitas pertumbuhan reproduksi parasit. Yang kelima ada mitokondria, pusat energi sel yang menghasilkan kekuatan bagi parasit untuk bergerak dan menginfeksi. Yang terakhir Golgi apparatus dan endoplasmic reticulum, organel yang bekerja sama untuk memproses dan menyalurkan protein ke seluruh bagian sel, terutama protein yang dibutuhkan untuk menginvasi sel inang. Mekanisme kerja. Struktur sel memanjang ini didesain khusus untuk mobilitas dan invasi. Mekanismenya, yang pertama ada pengenalan ujung sel, apical cap, menyentuh permukaan sel inang. Yang kedua ada sekresi. Rhabdris melepaskan enzim untuk melunakkan dinding membran sel inang. Yang ketiga penetrasi, dengan bantuan dorongan dari mikrotubulus, parasit mendorong dirinya masuk ke dalam sel inang dan mulai berkembang biak.
Baik kawan-kawan, kurang lebih seperti itu. Mungkin jika ada salah atau kekurangan, saya mohon meminta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.